Saya Doni Riyadi, saya adalah pendamping calon guru penggerak yang ditugaskan untuk Kabupaten Banyumas. Sehari-hari saya adalah seorang guru jenjang SD di Sekolah Alam Arido, Kota Semarang. Di sekolah, sama dengan teman-teman guru yang lain, saya di pandemi ini memulai hari dengan menyapa siswa melalui virtual meeting, kemudian membuat perangkat yang dibutuhkan, ada video pembelajaran maupun materi dan soal secara daring. Ketika saya mengikuti program pendidikan pendamping guru penggerak, saya menemukan ada kecocokan. Misalnya, jika di sekolah alam itu dasarnya adalah setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing, jadi tidak ada anak yang bodoh. Di pendamping guru penggerak itu ada materi mengelaborasi filosofi Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan berpihak pada anak, pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi nyambung, sehingga saya melihat ini sepertinya gerbong yang tepat bagi saya untuk turut melakukan perubahan pendidikan di negeri ini. Saya melihat ada sesuatu yang menarik, yaitu ada sesi di mana saya harus menuliskan apa yang disebut dengan critical incident-nya. Jadi peristiwa-peristiwa krusial sepanjang karir saya sebagai guru, baik itu karya yang sudah pernah dibuat maupun masalah-masalah yang pernah saya hadapi yang krusial, dan bagaimana keterlibatan saya di sana. Ini menarik karena tidak ada seleksi sebelumnya yang menggunakan pola seperti ini. Jadi menurut saya itu seleksinya sangat berbobot ya. Memang terbukti ketika diumumkan dari 41.000 pendaftar, yang lulus hanya 639. Sewaktu saya mendapatkan surat tugas bahwa wilayah saya di Banyumas, itu saya langsung menerimanya dengan senang hati. Walaupun saya tahu itu jaraknya membutuhkan waktu setidaknya 5 jam perjalanan darat. Di Purwokerto tidak ada bandara sehingga tidak bisa dicapai dengan pesawat. Tantangan terbesar saya yang pertama adalah menaklukkan jarak. Saya sudah menyiapkan diri untuk itu, dan saya akan menggapainya bukan dengan cara tercepat ya, tapi saya hadapi jarak itu dengan cara terlambat ya. Terlambat di sini maksudnya dengan kecepatan yang lambat. Saya betul-betul meraih jarak 200 km itu dari Semarang dengan sepeda ya. Saya nikmati prosesnya, kayuh demi kayuhnya, sehingga ketika sampai di lokasi guru penggerak itu saya seperti menemukan suatu tujuan yang yeay, akhirnya kita bertemu ya gitu. Kemudian setelah ketemu dengan guru penggerak, hampir setiap momen saat saya ketemu mereka itu menjadi kesan yang tersendiri bagi saya. Jadi setiap CGP itu ternyata memiliki cerita yang berbeda, dan itu wow gitu. Itu sebenarnya tanpa mereka sadari itu juga memperkuat diri saya. Bagaimana mereka harus memelihara semangat dan motivasi walaupun mereka berada di sekolah pelosok. Saya berusaha untuk menggugah kebanggaan setiap CGP untuk bangga dengan sekolahnya. Itu yang terpenting. Dengan kebanggaan itu mereka nanti akan bisa mempersembahkan diri mereka seutuhnya, sekuat yang mereka bisa. Jadi yang pertama, ketika berkunjung ke sana, saya malah mengajak keliling para CGP sekali lagi untuk melilingi sekolahnya, untuk melihat potensi yang ada di sana yang bisa dilibatkan dalam pembelajaran. Saya meyakinkan kepada mereka bahwa mereka adalah aset terbaik di situ. Jadi tidak ada
tidak ada guru lain yang saat ini leading di sana selain Anda. Jangan khawatir karena para calon guru penggerak diberi dukungan berupa hadirnya seorang pendamping dan fasilitator. Saat saya bertemu dengan sesama pendamping ya di room virtual pada mulanya, karena para pendamping itu dibuat grup-grup dalam room virtual, saya memang pada akhirnya menyadari bahwa rekan-rekan pendamping yang ada di grup saya khususnya itu adalah orang-orang yang luar biasa, bukan penggemar status yang mapan ya, bukan pengejar kemapanan, tapi mereka justru ingin terus melakukan perubahan dan perbaikan ya. Saya menyimpan rasa optimis kepada guru penggerak. Kenapa? Tidak saja karena durasinya yang 9 bulan, ini pelatihan yang paling lama, paling menguras energi, dan mungkin paling melibatkan banyak pihak hanya untuk membekali seorang guru untuk bisa berubah. Itu saya optimis program pendidikan guru penggerak ini akan berbuah manis ya. Baiklah, ada beberapa sesi yang kita lakukan. Salah satu diantaranya adalah sesi spesial. 2 bulan pertama ini sudah terlihat. Saya mengumpulkan umpan balik dari para CGP. Apa yang berubah Bapak Ibu? Dan yang paling mendasar menurut mereka perubahannya adalah mereka sekarang lebih bijak melihat anak-anak. Karena di guru penggerak, sesi pertama, modul pertama itu adalah mengelaborasi atau mengelotoki konsepsi pendidikan yang berpihak pada anak. Di sini ada perubahan pola pandang yang sangat mendasar dari Bapak Ibu guru. Jadi mereka sekarang melihat anak itu tidak lagi dalam klasifikasi kelompok-kelompok pintar atau bodoh atau bagaimana, tapi semua dilihat sebagai sosok pribadi yang unik. Pak Doni mau cek dulu kehadiran, apakah semuanya hadir? Program pendidikan guru penggerak ini khususnya untuk pendamping, secara personal buat saya mendapatkan banyak hal selain tentunya kesempatan untuk menempuh jarak yang istimewa, bertemu dengan teman-teman guru yang memiliki spirit yang juga istimewa. Ada beberapa keuntungan ya praktis di dalam hal ini ya. Saya lulus juga dalam seleksi Google Master Trainer yang diinisiasi oleh Kemdikbud, salah satunya karena posisi saya sebagai pendamping guru penggerak. Kemudian kalau untuk sekolah sendiri, tentu ketika saya bergerak, ketika saya menyampaikan sesuatu, identitas saya sebagai guru dari Sekolah Alam Arido akan terbawa. Jadi secara tidak langsung pendamping menjadi representatif dari sekolah di mana dia berasal. Untuk masa pendidikan Indonesia, saya optimis mestinya pendidikan Indonesia di masa depan pun itu bisa bersanding, bisa setara dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Jika Anda ingin mengkontribusikan diri Anda untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik, sekarang saatnya calon guru penggerak yang mereka nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran dan bahkan pemimpin-pemimpin sekolah yang secara makro nanti akan mewarnai pendidikan, mengawal perubahan pendidikan di Indonesia, atau dalam bahasa pendidikan guru penggerak itu menjadi transformer pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang. Corong Edukasi, pusat informasi pendidikan terupdate.